Alasan kita ini kagum sama Imam Syafi'i, makanya dibuat nama. Tapi kan kekaguman itu kan tidak cukup sebagai alasan menjadi sebuah nama kalau itu dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat. Perasaan masyarakat itu saya kira perlu dijaga. Memberi nama STBI dengan nama Imam Syafi'i, padahal yang diajarkan bukan Imam Syafi'i. Ini kan bermasalah. Sama dengan orang menjual sate babi misalnya, tapi dikasih nama sate kambing. Alasannya ketika orang ditanya, loh kok pakai nama sate kambing, ini kan babi. Kita ini kagum sama sate kambing misalnya. Ini kan tidak bisa. Kagum itu artinya apa? Mengapa? Karena ini akan menipu terhadap masyarakat, ya, akan menimbulkan kesalahpahaman. Seandainya nama itu memang STDI, siapalah misalnya Imam Ibnu Taimiyah atau Imam Utsaimin atau Syekh Ibnu Baz, mungkin tidak ada masalah. Bagaimanapun kami keberatan. Nama lagi ini ada buku Manhaj Salafi Imam Syafi'i, tulisan Abu Ubaidah Yusuf Muhtar Sedayu. Dan ini ada kata pengantar dari Ustaz Arifin, Dr. Muhammad Arifin Badri, kemudian Dr. Muhammad Perdesa. Ada kata pengantar di sini. Setelah saya baca, saya mendapat ini dari warga NU di Malang waktu di acara. Langsung diminta tanggapan. Setelah saya lihat dari awal sampai akhir, saya bertanya mana yang pemikiran Imam Syafi'i kok tidak ada. Dan ini oleh Ustaz Arifin malah diklaim di bagian awal ajaran Imam Syafi'i yang sejati, seperti menerima tauhid tiga rububiyah. Walaupun kita tidak akan dialog di sini masalah karena ini masalah ilmiah, ya. Kita tidak akan debat hujjah, tapi kita ingin menyampaikan bahwa selain nama lembaga Imam Syafi'i yang memang berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang ada sanad riwayat turun temurun, kemudian juga di dalam buku Manhaj Salafi Imam Syafi'i digambarkan di dalam buku ini bahwa Imam Syafi'i itu 100% adalah Salafi atau Wahabi. Tidak sama dengan kita. Misalnya di sini Imam Syafi'i tauhidnya ikut tauhid dibagi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Imam Syafi'i menolak bid'ah hasanah. Kemudian Imam Syafi'i anti istighatsah, tabarruk, tawassul dan lain sebagainya. Ini di dalam buku ini. Saya tidak tahu apakah ini termasuk kurikulum yang diajarkan di STDI atau ini sebenarnya buku yang diterbitkan oleh orang Sedayu Gresik, cuma minta nama kata pengantar dari beliau karena punya STDI di sini dan kebetulan STDI-nya bernama Imam Syafi'i. Apa kira-kira begitu? Karena ini bagaimanapun nama ini jadi masalah bagi kami. Karena kami di Jember, pondok-pondok ini semuanya bermazhab Syafi'i. Gak ada yang bawa nama Imam Syafi'i. Misalnya pondoknya Mustahab, Darul Arifin, pondoknya Kiai Hamid malah Al-Azhar. Walaupun pernah di Al-Azhar, tidak pernah katanya. Jadi tidak pernah. Kemudian jadi tidak ada yang bawa nama mazhab itu. Ini bawa mazhab Imam Syafi'i, tapi yang diajarkan beda. Ini juga jadi masalah bagi kami. Artinya ya perasaan lah, kita ini perasaan. Dan kita ini kalau sesama Muslim menjaga perasaan orang lain itu sangat penting di dalam beragama. Perasaan saudara kita dijaga itu sangat penting. Apalagi memang sekarang persatuan umat Islam di mana-mana sangat diperlukan. Kita itu tidak perlu konflik dengan sesama Muslim, tidak perlu. Kita ini perlu menjaga karena memang sesama Muslim itu bersaudara bukan musuh. Tapi ya kalau disulut dipanas-panasi begini, akhirnya jadi masalah. Akhirnya kita terganggu. Mendidik warga kita yang sholatnya kurang betul, kita jadi terganggu. Mendidik warga yang banyak kekurangan-kekurangan di dalam beribadah sehari-hari, kita terganggu. Gara-gara sebenarnya ini masalah furu'iyah. Mungkin ini masalah furu'iyah yang dibesar-besarkan oleh para murid STDI yang mungkin ingin menampilkan jati dirinya.
bahwa mereka berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Untuk masalah yang disampaikan oleh Kiai Baikun, saya pernah berjumpa dengan Ustadz Ali Kusri di Sumeneb. Saya kira tidak perlu dibahas karena memang pada waktu itu Ustadz Ali tidak mau, beliau tidak mau dialog terbuka, tidak mau. Akhirnya gak jadi dialog memang. Dialog gak jadi. Dan setelah itu ya kita gak pernah membicarakan itu. Kita gak pernah mempermasalahkan itu, tapi tahu-tahu kok tadi ada video itu. Ya mudah-mudahan itu tidak ada masalah lah antara hanya masalah video itu. Saya kira walaupun itu memang gak enak sebenarnya karena waktu di Sumeneb gak ada apa-apa kok sekarang muncul lagi. Saya tidak ingin ada masalah seperti ini, tapi bagaimana sekiranya konflik STTI dengan masyarakat sekitar ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan yang terakhir, dan memang ini penting ya, bahwa umat Islam ini diperintahkan untuk menjaga jamaah, alaikum bil jamaah. Jamaah itu artinya menjaga kesatuan dan persatuan sesama umat Islam. Termasuk cara menjaga jamaah adalah menjaga kesatuan mazhab. Kalau di suatu daerah itu mazhab yang berkembang itu mazhab Syafi'i, ini jangan diganggu karena pasti akan menyulut permusuhan. Ini ada kisah yang diceritakan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Tarikhul Islam. Imam Abu Ya'la Al-Baghdadi, seorang ulama besar mazhab Hambali, pada abad ke-5 Hijriah didatangi seorang pelajar. Pelajar ini ditanya, "Kamu perlu apa ke saya? Saya mau menjadi murid Tuan Guru dan ikut Tuan Guru." "Kamu asalnya dari mana?" "Saya dari Asfarayin di Persia, Tuan Guru." "Masyarakat kamu mazhabnya apa?" "Masyarakat saya mazhabnya Syafi'i, Tuan Guru." "Loh, kalau masyarakatnya Syafi'i, mengapa ikut saya? Saya kan Hambali." "Maaf Tuan Guru, saya ini kagum dengan Tuan Guru. Karena Tuan Guru ini orangnya Masya Allah, orangnya alim, wironi, luar biasa." Lalu kata Abu Ya'la, "Tapi itu tidak baik buat kamu, kamu pindah mazhab." "Loh, mengapa Tuan Guru?" "Kamu kalau pulang kampung nanti, kamu tidak punya teman diskusi untuk mendiskusikan ilmu kamu. Akhirnya ilmu kamu cepat hilang. Yang kedua, kalau kamu pindah mazhab, kamu akan bermusuhan dengan masyarakat. Itu tidak baik dan itu tidak boleh." Loh, terus saya ini terlanjur kagum sama Tuan Guru. "Jangan khawatir, kamu saya bawa ulama, saya antarkan pada ulama besar, kamu pasti lebih mengagumi daripada kepada saya." Akhirnya beliau diantarkan kepada Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, pengarang kitab Al-Muhadzab, disuruh mengaji pada beliau karena satu mazhab. Nah, ini artinya apa? Ulama kita dulu mengajarkan bagaimana cara menjaga kesatuan, menjaga jamaah dan merupakan masyarakat umat Islam. Jangan sampai menyebarkan mazhab baru di tengah mazhab-mazhab Ahlus Sunnah yang memang sudah mapan. Kecuali kalau memang kami mazhab Syafi'i yang kami ikuti dianggap aliran sesat, mungkin itu. Kalau memang ajaran kami dianggap aliran sesat, ya monggo, mana ajaran kami yang sesat kita diskusi secara ilmiah. Kalau memang itu kami dianggap sesat, kita menutup pintu. Apakah kami yang ke STTI secara resmi, atau kami yang misalnya nanti usaha dari BDNU atau MUI atau mana, kita dialog terbuka. Karena kita sama-sama Islam, kita ini sama-sama Muslim. Kecuali kalau kita sudah dianggap bukan saudara Muslim, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kami berharap tidak sampai ke sana. Dan husnuzon saya STTI tidak sampai ke sana. Cuma ini kita mengantisipasi agar tidak seperti yang terjadi di Syria. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.